Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman dasar mengenai 3 manfaat penggunaan exception, yaitu adalah yang pertama, mencegah program berhenti mendadak. Exception handling, khususnya penggunaan try dan except dalam Python, sangat penting untuk mencegah program berhenti mendadak saat terjadi kesalahan. Dengan try except, program bisa melanjutkan eksekusinya atau membantu pengguna menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan lebih mudah karena memberikan informasi tentang kesalahan yang terjadi secara lebih spesifik. Contoh kasusnya adalah buat sebuah fungsi yang dapat menerima input bilangan bulat dari pengguna dan periksa apakah nilai tersebut sudah berada dalam rentang tertentu. Nah, baik, langsung saja ke kode programnya. Di sini sudah ada fungsi def yang bernama getIntegerInRange. Nah, fungsi tersebut berisi text prompt untuk meminta input, min value untuk batas bawah nilai yang diperbolehkan, dan max value untuk batas atas nilai yang diperbolehkan. Nah, di sini ada try. Pertama-tama, program akan meminta input dari pengguna. Lalu, user akan memasukkan text prompt inputan. Jika input yang dimasukkan adalah bilangan bulat, maka akan diperiksa apakah nilai tersebut berada dalam rentang yang sudah ditentukan. Nah, jika valid, program akan mengembalikan nilai tersebut. Namun, jika bilangan yang dimasukkan berada di luar rentang yang sudah ditentukan, maka program akan menampilkan pesan error yang berisi "The value is not within permitted range". Nah, di sini ada penggunaan fungsi yang dimana pengguna harus memasukkan nilai di antara negatif 10 sampai nilai 10. Lalu, jika pengguna sudah benar memasukkan bilangan bulat di dalam range, maka nilai tersebut akan dimunculkan kembali. Misal, pengguna memasukkan nilai negatif 100. Nah, di sini akan muncul pesan error yang berisi "The value is not within permitted range", karena pengguna memasukkan inputan yang melebihi batas atau range yang sudah ditentukan. Selanjutnya, program akan meminta inputan ulang ke pengguna. Misal pengguna memasukkan nilai 2,3, maka akan ditampilkan pesan error yang berisi "wrong input", karena pengguna tidak memasukkan bilangan bulat. Nah, wrong input ini, errornya akan dihandle menggunakan except value error. Lalu, misal pengguna memasukkan kata 2, maka akan menampilkan pesan error yang berisi wrong input juga, karena pengguna memasukkan nilai yang bukan bilangan bulat seperti teks atau bilangan desimal. Kemudian, misal pengguna memasukkan angka 3, maka program akan mengembalikan nilai tersebut karena sudah valid. Yang kedua, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tanpa exception handling, program mungkin akan langsung berhenti atau menghasilkan error yang sulit dimengerti oleh pengguna. Dengan menggunakan try except, kita dapat menangkap kesalahan yang terjadi akibat input yang salah dan memberikan pesan yang lebih informatif kepada pengguna sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Contohnya adalah input kode barang dari pengguna. Misalkan kode barang B01, B02, dan B03. Kemudian N tipe integer, input sebuah nilai N. Kemudian print kode yang diminta adalah dengan memanggil variabel kode barang indeks yang keberapa. Kemudian gunakan except untuk menangani saat terjadi kesalahan input. Nah, jika user memasukkan nilai N adalah 2, pengguna mendapat pesan kode yang diminta adalah B02, karena statement yang dijalankan adalah yang di dalam tray. Lalu misal nilai N-nya adalah 7, maka pesan yang ditampilkan adalah kode barang yang diminta tidak tersedia, karena indeks yang diminta tidak ada. Dan juga, jika user memasukkan nilai N-nya dengan tulisan 2 atau karakter selain angka, maka pesan yang ditampilkan adalah format barang yang dimasukkan salah, karena value atau nilai yang diminta adalah tipe integer. Dan yang ketiga, memudahkan debugging.
Penggunaan try except dapat memudahkan debugging karena memungkinkan program untuk melanjutkan eksekusi bahkan jika terjadi kesalahan. Hal ini berbeda dengan try except yang akan menghentikan program. Contohnya adalah membaca file barang. Nah, di sini pengguna mencoba membuka file bernama data barang txt dalam mode baca atau R. Jika file berhasil dibuka, maka isi file akan dibaca dan ditampilkan. Namun, jika file tersebut tidak ada atau belum dibuat, maka yang terjadi adalah muncul error. Untuk menangani kesalahan ini, digunakan except file not found error. Program akan menampilkan pesan error, file belum dibuat atau tidak ditemukan. Terakhir, program akan memberitahu pengguna bahwa proses percobaan membuka file sudah selesai. Bagian ini selalu dijalankan baik saat terjadi error atau tidak. Keterhubungan dari ketiga manfaat penggunaan exception adalah yang pertama, exception handling mencegah aplikasi langsung crash atau berhenti total saat terjadi kesalahan atau error, sehingga program tetap bisa berjalan ke proses berikutnya. Jadi ini adalah fondasi agar program bisa tetap hidup saat error terjadi. Setelah error ditangani, kita bisa menampilkan pesan kesalahan yang ramah dan mudah dipahami pengguna dengan cara meminta input ulang tanpa keluar dari program. Hal ini hanya bisa dicapai jika error ditangani dengan baik terlebih dahulu yang berhubungan dengan poin pertama. Selain menjaga program tetap berjalan, exception handling juga bisa menyediakan informasi error lengkap dan menyimpan log kesalahan ke file untuk analisis developer. Pengembang atau developer bisa dengan cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan tanpa harus menunggu error terjadi langsung di pengguna. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.